Pemirsa, kemenangan Indonesia melawan Australia mengubah posisi di klasemen grup A Piala Asia U23 2024. Indonesia saat ini berada di posisi 2 dengan 3 poin. Kemenangan Indonesia atas Australia membuat posisi klasemen grup A Piala Asia U23 berubah. Dengan kemenangan 1-0, Indonesia meraih 3 poin dan naik ke posisi 2 grup A. Sementara Qatar kokoh di puncak klasemen dengan poin 6 usai mengalahkan Yordania 2-1. Dari papan klasemen grup A sementara Piala Asia U23, Qatar di posisi pertama dengan 2 kemenangan, meraih 6 poin. Indonesia di posisi kedua dengan raihan 1 kalah dan 1 menang. Indonesia memiliki 3 poin. Yordania di posisi ketiga dan Australia di 4 dengan 1 poin, hasil 1 imbang dan 1 kalah. Posisi 2 Indonesia ini masih belum 100% aman. Untuk memastikan lolos ke babak 8 besar, Indonesia lebih baik kembali meraih kemenangan dari Yordania daripada meraih seri dan menunggu hasil pertandingan Qatar dan Australia, karena Qatar sudah memastikan diri lolos ke 8 besar. Pertandingan ketiga Indonesia melawan Yordania akan digelar pada hari Minggu 21 April 2024. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan manajer Timnas U23 Bang Sumarji dan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan, atau yang kita akrab disapa Bung Yuke. Selamat malam Pak Sumarji, Bung Yuke. Malam Davi. Selamat sore. Di sini sama sore nih. Di sana sore ya. Oke, saya ingin memberikan selamat dulu nih ke Pak Sumarji nih atas raihan cemerlang timnas kita kemarin nih. Kalau dari anak-anak timnas U23 di sana, reaksinya ketika mereka berhasil meraih kemenangan ini, boleh diceritakan Pak Sumarji seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi yang patut disyukuri adalah kerja keras dari para pemain, termasuk tim kepelatihan. Ini membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Yang pertama yang harus saya sampaikan adalah bagaimana semangat anak-anak dengan semangat kepingin menang, tidak kenal lelah, mental kuat, sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa, kemenangan. Dan ini merupakan sejarah, karena selama ini kan kita ketika melawan Australia kan memang sulit untuk menang, tapi ini bagian daripada sejarah perjalanan sepak bola Indonesia. U23 mampu menang. Nah, bagaimana setelah menang? Tentu anak-anak di lapangan dan masuk di ruang ganti itu merasa senang sekali dan ya meluapkan kegembiraannya. Tetapi itu juga tidak boleh lama-lama. Kemarin langsung selesai itu masuk ruang ganti, kita evaluasi dan kembali fokus kepada pertandingan selanjutnya. Karena kan ini baru awal dari perjalanan ya. Setelah kemarin pertama kita kalah kan, tentu perjalanan ini masih panjang dan perlu kita persiapkan dengan baik untuk menuju pertandingan berikutnya melawan Yordania. Seperti itu sih. Oke, saya ke Bung Yuke. Bung Yuke, Anda melihat penampilan Garuda Muda semalam seperti apa? Pasti kita semua nggak nyangka ya, karena boleh dibilang dari sisi catatan sejarah kita memang tadi dikatakan Bang Marji benar sekali. Saya juga sudah lupa kapan kita pernah menang lawan Australia. Dan sekarang kita buktikan dengan mentalitas yang luar biasa, kita harus angkat topi, berikan apresiasi tinggi. Karena sebenarnya kemarin memang anak-anak itu mendapatkan tekanan yang luar biasa ya. Jadi saya melihat keunggulannya lebih ke mentalitas anak-anak yang sepanjang pertandingan tidak takut, kelihatan sekali mereka tidak takut, tidak merasa rendah gitu ya. Mereka tetap terus fight melawan setiap apapun yang dilakukan oleh Australia, mereka ladeni gitu dengan tekanan yang luar biasa dan mereka mendapatkan buahnya gitu. Saya kira keunggulan ataupun juga kelebihan yang kita raih ketika melawan Australia itu karena mentalitas anak-anak yang sangat luar biasa. Oke. Pak Sumarji, kemarin juga penampilan lini belakang kita ini sangat apik. Apakah sebelumnya juga ada jurus-jurus khusus yang juga diberikan kepada lini belakang? Ya, ini adalah kerja keras dari tim kepelatihan, dari tim analis, benar-benar bekerja dengan keras ketika
Australia lawan Yordan juga ngelihat, setelah itu dari tayangan apa namanya pertandingan antara Australia dengan Yordan yang sebelumnya juga dilihat, dianalisis dengan detail, dan itu yang dipakai senjata untuk bisa bagaimana mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan oleh Australia, sehingga kita tahu dengan kondisi yang seperti itu hasilnya juga sangat bagus. Tetapi yang patut diacungi jempol, sama seperti apa yang dikatakan Mas Yogi itu, mentalitas anak-anak ini sudah benar-benar luar biasa meningkatnya. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kembali mentalitas anak-anak, karena salah satu poin penting adalah ketika mentalnya kuat, dibarengi fisiknya kuat, nah pelatih juga mudah untuk apa namanya mengisi dengan apa namanya strategi dan apa namanya cara-cara bagaimana supaya memenangkan suatu pertandingan, seperti itu. Oke, Bung Yuke, salah satu pemain yang menjadi sorotan semalam juga adalah Hernando Ari ya. Kita lihat tampil cemerlang. Kalau Anda melihat bagaimana performa Hernando di lapangan? Fantastis ya, brilian lah kalau saya bilang ya. Karena Hernando ini kan sebenarnya sejujurnya belum pulih 100% dari cedera kan. Ya. Di Persebaya pun juga dia belum sempat main setelah kembali dari cedera. Tapi kok di timnas penampilannya, waduh, luar biasa ya. Bisa langsung on form gitu. Dan sekali lagi, ini bukan sesuatu yang baru yang ditunjukkan oleh Hernando, karena dia juga sering sekali menjadi pahlawan ya. Waktu kita ingat ketika di Piala AFF U16 tahun 2018, itu kan juga kipernya Hernando yang kita juara itu kan, eranya Fahri itu. Jadi sudah kelihatan memang Hernando tuh jam terbangnya, pengalamannya, apalagi dia udah main di senior. Jadi tinggal jaga moodnya aja kalau saya bilang sih. Anak ini kan nggak terlalu reaktif ya, kiper ini tenang gitu ya. Kalau moodnya bagus, terus pemain-pemain belakangnya juga disiplin, dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih konsisten. Dan kelihatan kemarin tuh dia main enak banget gitu, karena kelihatan dia fokusnya sangat bagus dan menunjang performanya. Kita salut lah untuk Hernando nih. Oke, Pak Marji, semalam gimana ini reaksi anak-anak kepada Hernando dan juga Komang? Apakah memang semalam juga teman-teman memberikan selamat, kemudian mereka juga saling bergembira bersama? Bagaimana sih situasinya pada saat itu di ruang ganti? Iya ya, yang pertama yang memang harus kita acungi jempol ini, saya juga berterima kasih sekali, dan saya kira semua masyarakat Indonesia melihat ya, pahlawannya kita kemarin itu sebenarnya si Hernando ya. Bagaimana Hernando luar biasa bisa menghadapi situasi seperti itu dan bisa clean sheet, itu luar biasa itu. Ya, kita bangga semua, dan anak-anak semuanya boleh dikatakan inilah apa namanya memberikan apresiasi kepada Hernando lah ya. Hernando luar biasa, dan mudah-mudahan semakin ke depan ya Hernando semakin baik gitu. Tetapi juga yang tidak kalah penting bagaimana si Komang tadinya juga mungkin karena merasa bersalah, terus tapi pada akhirnya juga bisa memberikan apa namanya kesuksesan, membalas lah semuanya itulah, dibayar lah, tunai lah, sehingga bisa membanggakan kita semua. Saya kira mereka berdua layak apa namanya mendapatkan jempol 4 lah itu ya. cukup bagus dan sangat menggembirakan perkembangannya. Oke, nah ini juga menjadi trending topik ya di media sosial, bagaimana penampilan Hernando dan Komang Teguh khususnya di X nih. Nah, untuk PR-nya kemudian adalah bagaimana menjaga konsistensi ketika menghadapi Yordania nanti. Nah, menurut Anda Bung Yuke, akan seperti apa yang harus dilakukan oleh anak-anak ini? Ya, tentu ekspektasi kita semakin meningkat ya, semakin bertumbuh. Apalagi, dan saya yakin juga para pemain pun sama ya, kemenangan melawan Australia itu bukan cuma kemenangan biasa, tapi itu kemenangan moral ya. Karena kita tahu bagaimana para pemain kita pasti sangat kecewa ketika dikalahkan secara kontroversial oleh tuan rumah Qatar. Tambah lagi 2 pemain kita kartu merah, itu untuk bangkit mentalitas itu nggak gampang loh. Jadi saya acungi jempolnya Pak Marji nih, non teknisnya kuat sekali ya di ruang ganti ini membangkitkan mental anak. Itu yang saya kira kemenangan yang double menurut saya. Jadi ketika melawan Yordania yang sejatinya kita sebetulnya hanya perlu imbang saja untuk bisa lolos. Kenapa saya katakan perlu imbang? Karena aturannya head to head. Jadi katakan kita bisa hasil imbang lawan Yordania, apapun hasilnya diraih Australia melawan Qatar, misalnya Qatarnya melepas pertandingan, Australia menang, tetap kita yang lolos karena head to head. Tapi jangan sampai juga
apa namanya ya, kelebihan yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan itu kemudian membuat para pemain jadi underestimate, yang nggak boleh juga. Kita tetap harus waspada, target harus menang supaya para pemain ini tampil all out. Apalagi besok Pak Marji semua pemain siap ready Pak ya, karena Iya. Justin Hapner juga sudah kecuali kembali, Pak Jerner kecuali juga ya. Sananta. Kecuali Sananta. Nah itu dia. Jadi semoga aja nggak ada halangan apapun gitu besok tuh. Artinya bisa maksimal. Semoga kita harapkan bisa maksimal nanti pada saat menghadapi Yordania. Nah, kalau dari sisi Pak Marji sendiri, dari Yordania nih apa yang patut menjadi catatan dan diwaspadai oleh anak-anak? Begini ya Mas, kita itu saya selalu membawa tim itu, membawa kontingen itu selalu menekankan bahwa setiap lawan itu adalah berat gitu, sehingga siapapun lawan kita itu tidak harus kita selalu harus berpikir meringankan gitu, semua berat sehingga semua harus diwaspadai gitu. Yang harus saya perlu sampaikan adalah dengan membawa semangat yang tinggi, tentu kepingin kita itu untuk besok itu jangan sampai kita draw gitu. Jadi semangatnya besok adalah semangat kemenangan gitu. Itu yang perlu saya sampaikan, sehingga segala sesuatu sudah kita persiapkan dengan baik ya. Mulai dari tadi pagi sudah dipersiapkan dengan baik. Ya tentunya mudah-mudahan semangat kemenangan ini bisa kita raih sama seperti ketika kita melawan Australia. Seperti itu aja. Oke. Semalam juga banyak yang memuji bagaimana gaya permainan tim di lapangan, bola dari kaki ke kaki, umpan-umpan pendek ini banyak dipuji. Apakah menurut Bung Yuke ini masih relevan untuk diterapkan ketika nanti melawan Yordania? Analisis Anda, Bung Yuke? Iya, kalau dilihat dari dua pertandingan ya, saya kira Yordania kita harus akui nggak terlalu istimewa juga ya sebetulnya ya. Jadi menurut saya kita harus tetap tampil dengan rencana kita, dengan plannya Coach STY, strateginya Coach STY, tampil normal gitu ya dengan karakter yang kita miliki, dan yang terpenting jangan buat kesalahan yang nggak perlu ya di lini pertahanan ya, karena itu yang kemarin terjadi di pertandingan pertama ya. Dan ini juga saya harapkan tentu para pemain ini benar-benar tampil lebih percaya diri, lebih berani lagi, supaya kalau kita menang kan kita lolosnya gagah ya Pak Marji ya. Gagah, iya betul. Itu yang kita mau. Iya. Saya kira dengan formasi dan skema yang sama, dengan pemain yang sudah lebih full lagi, semoga saja strategi ataupun plannya STY untuk pertandingan besok nih sampai pada peaknya gitu ya, sampai pada klimaksnya. Oke, baik. Itu harapan kita bersama ya, khususnya masyarakat Indonesia, agar timnas Indonesia U23 tampil maksimal nanti melawan Yordania dan bisa menjuarai grup. Oke, terima kasih Bung Yuke, Ya. Pak Sumarji juga terima kasih banyak sama-sama, Davi. sudah meluangkan waktu bersama kami di Terima kasih, Newsroom. Selamat sama-sama, malam. Mas. Sehat selalu dan sekali lagi selamat untuk Pak Marji.